Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL. Kita lanjut lagi belajarnya. Sekarang kita sampai ke Bootstrap. Nah, kemarin kita kan sudah belajar banyak nih soal CSS. Sekarang kita mau kenalan sama Bootstrap. Apa sih ini Bootstrap? Jadi kalau kalian kunjungi website resminya https://getbootstrap.com, di situ ada keterangan yang besar ya. Build fast, responsive site with Bootstrap. Quickly design and customize responsive mobile-first sites with Bootstrap, the world's most popular front-end open-source toolkit featuring SASS, variables and mixins, responsive grid systems, extensive pre-built components, and powerful JavaScript plugin. Intinya, Bootstrap ini adalah framework yang mengintegrasikan CSS, HTML, dan JavaScript. Nah, apa sih itu framework? Framework itu kurang lebihnya semacam seperti ini. Dia yang sebuah perangkat lunak yang memiliki atau mengandung yang namanya library atau pustaka-pustaka. Nah, kalau kamu membuat aplikasi atau membuat perangkat lunak, itu sebenarnya kamu memanggil library kan. Kalau misalkan kemarin waktu belajar bahasa C, kalian kan di awal-awal itu ada include, stdio.h dan lain sebagainya. Nah, di situ kamu memanggil library. Kumpulan dari library ini ada yang mengatur sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah framework. Nah, sehingga kita sebagai pemrogram itu tidak perlu langsung mengakses library. Kita bisa mengaksesnya melalui framework atau dia sebagai perantara. Nah, karena sudah ada perantaranya framework ini, maka pekerjaan kita sebagai programmer itu akan semakin lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kalau misalkan kalian langsung menggunakan kode program, langsung mengakses library ke sini, itu kamu membutuhkan waktu yang lumayan cukup panjang, lebih panjang, kecuali kamu menggunakan library yang sudah sangat lengkap seperti jQuery dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau kamu coding langsung dengan menggunakan JavaScript atau CSS atau HTML, itu kan kamu pasti membutuhkan kode program yang sangat banyak ya. Nah, disitulah framework ini akan membantu. Dia sudah mengatur sedemikian rupa sehingga library ini sudah diikat-ikat, dikumpul-kumpulkan sedemikian rupa sehingga kalian siap pakai dengan memanggil kode tertentu dalam sebuah framework itu. Dan ketika kode program itu dipanggil, itu akan ekuivalen atau sama dengan sekian baris kode program yang seharusnya kamu tulis sendiri. Tapi tidak perlu ditulis lagi karena sudah dibuatkan oleh si framework ini. Nah, kalau kamu masih bingung, kita langsung praktikan aja nanti kayak gimana nya. Kalau contoh-contoh framework sendiri ada banyak untuk yang pemrograman web dan pemrograman mobile. Ada React ini untuk JavaScript, Backbone, JS untuk JavaScript, Angular, Bootstrap. Yang akan kita pelajari nanti ini Bootstrap, Semantic UI, Rails, Express, ini ASP.NET, Symfony, dan Django. Paling banyak memang framework ini dibuat untuk JavaScript ya, library JavaScript. Kenapa JavaScript? Apa sih sebenarnya JavaScript itu? JavaScript itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan fungsionalitas interaktivitas dalam halaman website ya, Jadi kalau kalian lihat Netflix, kapan hari Bu Dewi pernah mencontohkan Netflix. Netflix ini sebuah website yang dia menggunakan React nih, JavaScript. Dia menggunakan JavaScript. Nah, kalau Netflix kehebatannya sebuah website yang dibuat dengan menggunakan JavaScript adalah dia bisa menjadi aplikasi yang satu halaman saja. Kamu like sebuah film atau mendislike sebuah film, memberi rating, membaca halaman seperti ini, melihat trailer, mencari film, misalnya Squid Game, katakanlah Squid Game. Kamu yang tampil di halaman websitemu itu dia hanya fungsi-fungsi JavaScript yang tampil pada halaman yang sama. Jadi kamu tidak mengelut halaman baru, tapi
semua interaktivitas yang ada pada halaman ini itu dibuat dengan menggunakan JavaScript, sehingga kamu kalau mau nge-like, kalau mau muter trailer atau mau mencari film itu kamu tidak perlu pindah ke halaman lain. Jadi di halaman ini tetap di halaman utamanya netflix.com gitu, hanya saja fungsi yang dipanggil sedikit berbeda-beda. Salah satu contohnya kayak gitu. Atau contoh yang lebih sederhana adalah kalau kamu pernah lihat, kita coba cek JavaScript sebentar ya. Kalau kamu pernah lihat ada yang namanya alert. Nah, pop-up alert. Ini mungkin yang sering kamu amati ya. Alert itu seperti ini. Nah, bisa muncul seperti ini, yang bisa diklik OK atau cancel. Itu juga merupakan JavaScript ya. JavaScript, CSS dan HTML nggak bisa bikin kayak gini. Yang bisa membuat seperti itu hanya JavaScript. Sementara ini hanya JavaScript saja yang bisa. Sehingga kalau kamu sudah paham JavaScript, nanti kalian bisa menambahkan interaktif ke dalam elemen interaktif ke dalam halaman website yang kamu buat. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menggunakan Bootstrap? Yang paling gampang adalah dengan klik tadi ya. Kalau pengen tahu, paling gampang adalah copy paste style sheet link ini ke dalam bagian head dari halaman web kita untuk memasukkan CSS-nya. Jadi Bootstrap ini sudah membuatkan sekian ribu style CSS yang kamu siap tinggal pakai gitu. Jadi kamu nggak perlu lagi, ya perlu sih, maksudnya kamu nggak perlu banyak-banyak lagi bikin CSS. Dan juga dia juga bisa dimasukkan scripting JavaScript-nya, di copy langsung ditaruh di bagian script. Nah, seperti itu. Nah, di sumber belajar utama kita di W3 School juga sudah ada Bootstrap. Kamu tinggal pilih aja ini Bootstrap yang terbaru, Bootstrap 5. Nah, karena W3 School ini sumber belajar kita yang utama, kita tetap menggunakan W3 School sebagai panduan. Kita di sini akan belajar Bootstrap langsung tanpa menginstall. Jadi nanti kita akan tinggal pakai ini, di copy lalu akan kita taruh di aplikasi web kita. Nah, ini contoh pengenalan singkat dulu, pengenalan tentang Bootstrap ini bisa ngapain sih. Ini contohnya dia kalau mau bikin sebuah halaman web sederhana yang terdiri dari satu buah header yang besar, kemudian ada konten yang terdiri dari 3 kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, itu bisa dibuat dengan menggunakan Bootstrap. Nah, kode ini tadi yang ada di websitenya Bootstrap ini yang bisa di copy, mulai dari CSS dan JavaScript-nya, itu ditaruh di mana? Ditaruh di atas ini. Nah, di dalam link, biasanya kan kalian link style sheet ini kan kamu biasanya bikin sendiri nih. Nah, sekarang kita nggak perlu, kita langsung copy dari sini, dari CSS. Nah, di Bootstrap sudah dibuatkan CSS-nya. Begitu pula yang script ini, JavaScript-nya. Nanti kita akan belajar JavaScript natif juga, tapi sekarang kita mulai dari Bootstrap dulu. Nah, ini kita juga tinggal copy, kemudian kita taruh di atas, seperti itu. Oke, sekarang kita mau coba dengan menambahkan satu folder baru di dalam htdocs kita. Kita biasakan kerja dengan menggunakan server exam ya. Bu Dewi mau buat sebuah folder namanya latihan Bootstrap. Nah, kayak gitu kita masuk ke latihan Bootstrap, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Oke, sambil menunggu kita lihat-lihat nih di contoh kita yang pertama. Nanti kita akan amati ya. Yang pertama, bagian-bagian dari halaman webnya akan tetap sama, ada
doctype HTML, kemudian tag HTML-nya. Nah, di sini dikasih language English ya. Boleh. Kalau standarnya memang harus dikasih seperti ini, dikasih bahasa. Kenapa kok dikasih bahasa? Kamu kan pasti tahu kalau misalkan kamu buka sebuah website, biasanya Google tuh menawarkan apakah pengen mentranslate atau tidak, menerjemahkan atau tidak halaman itu. Nah, kalau kalian kasih language English, nanti dia akan dianggap bahwa dokumen kalian itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga Google bisa menerjemahkannya. Kemudian seperti biasa akan ada head yang isinya title. Kemudian kalau kalian pakai Bootstrap, ada 2 baris ini, nanti ini kalian kopas aja. Yang pertama meta char set UTF-8, ini karakter setnya. Jadi kalau ini kita skip aja, nanti kita di kelas akan Budha jelaskan lebih lanjut tentang char set supaya videonya nggak kepanjangan. Kemudian harus diatur viewport. Viewport nanti ini juga teori, nanti akan saya jelaskan di kelas. Nah, link dan script ini link link href yang biasanya kalian isi dengan file CSS kalian sendiri. Ini sekarang kita copy dari sini ya, dari sini. Ini tinggal copy ini CSS. Kemudian begitu pula yang script ini itu juga kamu juga bisa copy dari sini, dari JavaScript-nya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang sudah terbuka, kita coba buat file baru. Yang pertama kita mau kasih nama template 1 HTML. Template 1.html ya. Template 1.html. Nah, isi dia doctype HTML. Sorry, auto complete-nya Bu Dewi nggak jalan. Doctype, kurang besar ya. Oke, kita ulang. Doctype HTML. Nah, ini kita hapus. Ini nggak perlu. Oke. Nah, ini kita hapus juga. Seperti ini kalian buat. Ini nggak perlu. Kita hapus. Ini juga nggak perlu. Oke. Kalian kalau mau bisa auto seperti ini, kalian tinggal install HTML boilerplate ya. Di extensions ini kalian bisa cari HTML boilerplate nih. Nah, ini kalian bisa download ini. Nanti biasanya dia akan otomatis menambahkan kode program. Kalau enggak ya diketik manual aja. Jadi ketik seperti ini ya. Doctype HTML, HTML head dan juga body. Untuk yang title kita kasih template Bootstrap 1. Kemudian untuk yang link rel style sheet href-nya ini kita isi dengan ini. Nah, ini kita isi dengan ini ya. Seperti ini kita bisa copy saja, lalu kita taruh di sini. Oke. Kemudian berikutnya ada script. Di sini kita taruh juga, ini kita copy yang dari websitenya Bootstrap ya. Kita copy, kita taruh di situ, paste di situ. Nah, sudah siap, kita sekarang sudah bisa bikin aplikasi pakai Bootstrap. Nah, yang pertama ini kita masih belum masuk ke dalam. Di sini kita masih mau menunjukkan apa sih yang bisa kita lakukan dengan Bootstrap. Kita mau coba ikuti contoh yang ada di sini dulu ya. Kita akan membuat yang pertama header dengan background biru ini yang besar ini. Caranya adalah dengan membuat kotak div
Kemudian kotak itu diberi nama, diberi kelas container fluid, nama kelasnya. Kemudian P5 ini padding 5 artinya. Kemudian background primary ini akan memberi background biru. Kemudian text white ini akan menghasilkan teks warna putih. Kemudian text center ini akan menghasilkan tulisan kalian berada di tengah. Kita akan coba di sini. Div kelas yang pertama adalah container fluid. Nah, kalau kalian masih ingat, bahwa ketika kalian membuat flexbox kan ada yang namanya kontainer tuh. Kontainer tuh apa? Kontainer tuh kalau bahasa Indonesianya dia sebagai wadah ya, wadah. Jadi kita bikin wadah. Wadah kita itu berupa kotak division ya, box division ini. Kemudian wadah kita kasih kelas yang namanya container fluid. Kelas container fluid itu seperti apa, Bu? Kelas container fluid itu adalah kontainer yang dia akan responsif terhadap ukuran layar ya, Kalau kalian masih ingat di materi sebelumnya tentang media query, kalian biasanya akan menggunakan media query untuk membuat sebuah halaman website itu menjadi responsif dan bisa menyesuaikan dengan ukuran layar. Tapi kalau di Bootstrap kalian nggak perlu bikin media query, cukup dengan menggunakan kelas container fluid, maka kontainer yang kalian buat itu dia akan responsif. Jadi kalau kita ubah ukurannya kayak gini, dirubah seukuran HP, nah dia akan tetap ukurannya tidak akan elemen di dalamnya tidak akan keluar gitu. Jadi mau dibuka di layar HP dia akan menyesuaikan seperti layarnya yang awalnya tadi 3 kolom berbaris ke samping seperti ini. Ketika layarnya dikecilkan, kolom-kolomnya akan auto saling bertumpukan sehingga akan memudahkan kita ketika website ini dibuka di handphone kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada P5. Kita tambahkan di sini P5. Apa itu P5? P5 itu artinya padding 5. Jadi kontainer kita ini, kotak ini kan isinya teks ya. Nah, teks ini dari ujung teks ke jaraknya ini atau dari ini ke atasnya itu akan diberi jarak 5. Jadi dari tepian ke konten di tengahnya, kontennya yang isinya div ini itu akan berjarak sebanyak 5. Jadi kalian biasanya kan bikin kelas, kemudian kalian kasih padding left, padding top, padding right, padding bottom dan lain sebagainya. Sekarang nggak perlu, kalian langsung tuliskan P5 aja kayak gitu. Kemudian ada background primary. Background primary ini fungsinya untuk memberi background warna biru seperti ini. Jadi kalau kita kasih background primary, dia jadinya akan menimbulkan warna biru pada background. Kemudian ada text white dan text center. Saya rasa ini cukup jelas. Text white ini akan membuat tulisan yang berada pada kotak itu akan menjadi berwarna putih, sedangkan text center dia akan menyebabkan tulisan yang berada di dalam kotak itu menjadi ke tengah. Jadi ini text white, kemudian text center. Oke. Nah, di dalamnya H1, di dalamnya kotak ini kita akan kasih judul nih H1. Kita kasih judul contoh halaman web menggunakan Bootstrap. Kayak gini. Kenapa ya autocomplete-nya Bu Dewi kok nggak jalan? Oke, nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya akan Bu Dewi kasih paragraf. Paragraf yang pertama menjelaskan tentang container fluid misalnya. Container fluid membuat kotak
kotak kontainer yang responsif terhadap ukuran layar. Itu. Kemudian kecil deh. Kemudian yang kedua, paragraf kita yang kedua, P5 sama dengan, nah ini P itu sama dengan padding. Jadi artinya P5 itu adalah, P5 artinya memberi padding sebesar 5. Oke. Kemudian paragraf yang ketiga tentang BG primary sama dengan memberi background warna biru langit atau biru ini ya, pokoknya kalian tahu ya warna birunya kayak gini lah, pokoknya warna biru P. Kemudian paragraf berikutnya adalah text white dulu, memberi warna putih pada teks. Kemudian text center sama dengan artinya memberi posisi tengah pada teks, kayak gitu. Gini. Oke, sekarang bisa kita coba buka review. Kenapa nggak mau ya? Oke lah, kita buka di sini aja. Kita close. Kita buka di host. Ini namanya foldernya apa sih? Latihan bootstrap. lat_bootstrap template 1.html. Nah, jadinya seperti ini ya, kayak gitu. Nah, bootstrap ini auto dia menggunakan tipe huruf seperti ini ya, semacam Arial. Kemudian paragraf auto ukurannya segini dan heading auto ukurannya segitu. Oke, sekarang kita coba berikutnya. Dia membuat 3 kolom seperti ini. 3 kolom seperti ini dengan ukuran yang masing-masing sama. Nah, dia di situ ada div class container mt5. mt5 itu artinya margin topnya 5. Kemudian dia juga menggunakan kelas container. Kemudian ada kelas row untuk membuat satu baris ini. Kemudian di dalamnya ada kolom 3. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, nanti kita akan pelajari apa nih maksudnya SM4 kayak gitu di setelah ini. Sepertinya ada masalah dengan Visual Studio-nya Bu Dewi. Sebentar. Oke nih, kayaknya udah kembali normal lagi extension-nya Bu Dewi. Prettier udah jalan. Oke, kita bentar Bu Dewi coba lagi. Div. Nah, sudah bisa auto complete ya. Udah nggak ada masalah. Oke, sekarang kita mau lanjutkan membuat 3 kolom ini. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Yang sama besar ya, Nah, pertama nih kita mau bikin kontainernya dulu, jelas. Kontainer dulu, kemudian baru di dalamnya dikasih satu baris, dimana satu baris itu terdiri dari 3 kolom. Oke, yang pertama kita bikin kontainernya dulu dengan menggunakan kelas kontainer mt5. Saya ulang, kayaknya tadi habis ada nge-lag sebentar ya. Jadi kita mau bikin 3 kolom yang sama besar ini, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, untuk bisa bikin kolom ini, yang pertama kita harus bikin kontainernya dulu atau wadahnya dulu. Wadahnya sebesar ini yang mewadahi ketiga kolom itu. Kemudian di dalam wadah itu nanti akan kita buat sebuah row atau baris.
satu baris untuk mewadahi di dalamnya, nggak kelihatan. Kemudian di row-nya itu akan kita buat kolom yang sama besar, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kayak gitu. Nah, untuk membuat kontainernya kita menggunakan kontainer biasa. Nah, yang di atas tadi kan kontainer fluid. Nah, nanti ini ada juga kontainer yang tidak fluid ya, tapi kita akan lihat nanti apa maksudnya kontainer yang tidak fluid itu. Sekarang kita coba praktekkan dulu nih biar kalian tahu hasilnya. Di sini Bude mau bikin div yang kelas ini kontainer, kelas kontainer. Dia nggak fluid. Kemudian ada MT5. Ini MT5. MT5 itu artinya margin top. Jadi kalau P itu padding, kalau M itu margin. Jadi kalau kita tulis T itu top. Kalau kita tulis MT-5, maka itu artinya margin top sama dengan 5. MT5. Kayak gitu. Kemudian di dalamnya ada sebuah kelas row, begitu. Kemudian di dalamnya kelas row itu kita akan buat kolom 1, kolom 2, kolom 3 yang sama besar. Kita buat kolom kita yang pertama, div class call SM4. Kenapa 4? Nanti kita akan jawab. Nah, di kolom kita yang pertama kita mau kasih H2, kolom 1. Kemudian di sini kita kasih paragraf, kita isi dengan kontainer itu digunakan untuk membuat kontainer. MT5 artinya memberi margin top sebesar 5. Kemudian paragraf yang kedua, row digunakan untuk membuat baris. Jadi row ya, yang dapat diisi elemen-elemen. Misal kolom ini contohnya. Oke, kemudian kita mau bikin kolom kita yang kedua. Div class call SM4. Jadi ada berbagai macam SM. Ada SM1 sampai SM12. Nanti kita lihat. H2 judulnya adalah kolom 2. Kemudian isinya bisa kita kasih sebuah teks. Nah, call SM4, kurang straight, artinya membuat kolom dengan ukuran span sebesar 4 kolom. Span sebesar 4 span. Jadi nanti kalau kita sudah belajar grid layout, nanti satu halaman itu akan dibagi menjadi 12 span. Kalau kalian pengen membuat kolom yang ukurannya 4 span, berarti kalian tinggal kasih tanda 4 di sini. Tuh, kemudian di sini bisa kita kasih teks lagi. Call SM4 dapat dipelajari lebih lanjut nanti di grid layout. Kayak gitu. Lalu kita bikin kolom kita yang ketiga, class call SM4. Kita kasih judul H2 kolom 3. Kemudian paragrafnya apa ya, kehabisan ide. Stay tuned untuk fitur Bootstrap yang lain. Kita bisa kasih lorem
ipsum yang banyak. Nah, sekarang kita mau save. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah bisa membuat 3 kolom. Nah, kalau bandingkan kalian ketika kalian akan membuat semacam seperti ini dengan menggunakan CSS biasa, kalian butuh membuat satu dokumen CSS yang mengatur ukuran header ini, mengatur ukuran kolom, mengatur tipe huruf, warna background, dan lain sebagainya, dan mengatur responsivitasnya. Nah, ini kalau kita inspect, dia udah responsif, jadi mau ditampilkan di layar ukuran berapapun dia sudah menyesuaikan. Nah, di layar besar seperti ini, ketika kita kecilkan layarnya kira-kira ukuran segini, nah ukuran HP kira-kira segini ya, dia udah auto menyesuaikan. Kolom 2 nya pindah ke bawah, kolom 3 nya juga pindah ke bawah, kolom 1, kolom 2, kolom 3 jadinya bertumpuk. Dia sudah responsif. Jadi kita nggak perlu bikin file CSS di sini. Oke, itu untuk pengenalan kita. Jadi anak-anak sudah punya bayangan ya tentang Bootstrap itu nanti kayak gimana. Untuk versinya ada Bootstrap 5, Bootstrap 3, dan Bootstrap 4. Apa bedanya sih? Nah, di Bootstrap 3 dan Bootstrap 4 itu JavaScript-nya menggunakan jQuery. Nah, yang Bootstrap 5 dia menggunakan JavaScript full. Tapi itu tidak perlu kalian pikirkan karena kalian tinggal pakai saja. Kemudian di sumber-sumber belajar kita ini ada exercise dan lain sebagainya. Kalian tinggal pakai. Nah, untuk yang pengenalan Bootstrap cukup sekian dulu anak-anak, dan ini lanjut nanti kita akan belajar container, grid, typography, colors, dan lain sebagainya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.